Katanya hidup itu seperti bola, bundar, penuh kejutan, dan kadang bikin pengen banting remote. Begitulah rasanya jadi fans Manchester United minggu ini. Bertandang ke markas Tottenham, pasukan Ruben Amorim tampil seperti tim besar di babak pertama. Dominan, disiplin, bahkan unggul lewat sundulan presisi Bryan Mbeumo. Semua terlihat manis sampai akhirnya penyakit lama kambuh, kendor di babak kedua. Pergantian pemain yang mestinya menyegarkan justru seperti menekan tombol auto destroy. Masuknya Manuel Ugarte malah membuka pintu lebar untuk Tottenham. 2 gol The Lily Whites lahir dari kesalahan fatalnya. Dari gagal menutup ruang, semua orang panik. Muncullah pahlawan tanpa jubah, Senne Lammens. Kiper muda asal Belgia ini seperti membuka portal waktu ke era De Gea Prime. Refleks kaki cepat, mata elang, dan ketenangan seolah sedang minum teh sore di tengah hujan peluru. Romero dan Palhinha sempat yakin gol mereka bakal viral, tapi Lammens menolak takdir dengan 2 penyelamatan absurd yang bikin komentator kehabisan kata. Meski akhirnya kebobolan lewat 2 bola defleksi sialan, tak ada yang bisa menyalahkannya. Kalau bukan karena Lammens mode De Gea on, United pasti pulang dengan wajah pucat pasi. Drama mencapai klimaks di penghujung laga. Bermain dengan 10 orang, bahkan Lammens ikut maju ke depan di detik-detik akhir, cosplay lagi. Kali ini jadi Peter Schmeichel. Dari sepak pojok Bruno, Matthijs de Ligt muncul bak satria terakhir, menanduk bola dan menyelamatkan 1 poin di menit 90+3. Namun kualitas hanyalah resep untuk jantungan massal. Harusnya menang, tapi ya begitulah. Manchester United edisi 2025 penuh drama, penuh harapan, tapi tetap saja bikin emosi satu stadion. Manchester United menunjukkan karakter kuat saat menahan imbang Tottenham Hotspur 2-2 di Premier League Sabtu 8 November malam. Bek asal Belanda Matthijs de Ligt menegaskan bahwa timnya masih memiliki api di dalam diri setelah sukses bangkit di menit-menit akhir. Laga berlangsung sengit di London Utara, dengan United sempat unggul lebih dulu melalui sundulan Bryan Mbeumo di babak pertama. Namun keunggulan itu sirna setelah Mathys Tel dan Richarlison mencetak 2 gol cepat di 10 menit terakhir pertandingan. Drama di detik-detik akhir menjadi sorotan karena nasib Tottenham Hotspur seolah sudah bisa ditebak begitu Richarlison melepas bajunya dalam euforia setelah mencetak. Pendukung Spurs di tribun pun larut dalam kegembiraan, seolah semua cemooh dan tekanan yang mereka rasakan sirna seketika. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Pertandingan belum berakhir dan seperti cerita klasik yang sudah sering terjadi di tim lawan langsung membalas di menit akhir. De Ligt kemudian menjadi penyelamat lewat gol sundulan di masa tambahan waktu yang memastikan 1 poin bagi tim. Hasil ini, De Ligt menegaskan bahwa Manchester United kini memiliki mentalitas yang berbeda dibandingkan musim lalu. Menurutnya, semangat pantang menyerah menjadi faktor utama tim mampu bangkit dalam 2 laga terakhir. Ia membandingkan performa tim musim ini dengan musim lalu, di mana United kerap kehilangan poin di laga-laga serupa. Kini, para pemain disebut punya keinginan kuat untuk terus berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Wajah Richarlison yang baru saja diliputi ekstasi seketika berubah, sama seperti ekspresi anak kecil yang diingatkan orang tua agar tidak membuat wajah aneh. Lama kemudian, Matthijs de Ligt memastikan hasil imbang untuk MU lewat sundulan tajam, menghapus momen penebusan Richarlison dan mengulang kisah pahit yang sama. Euforia lalu patah hati. Manchester United sepertinya belum bisa move on dari Carlos Baleba. Setelah gagal di bursa transfer musim panas, setan merah kini nekat mencoba peruntungan lagi di musim dingin 2026. Ruben Amorim menilai gelandang muda Brighton itu adalah suksesor alami Casemiro, sang penjaga keseimbangan lini tengah. MU dikabarkan sudah mengirimkan sinyal resmi ke Brighton dan siap menebusnya dengan tawaran 90 juta pound sterling. Namun The Seagulls menanggapi dengan santai katanya, kalau mau Baleba siapkan minimal 120 juta pound sterling. Harga yang membuat MU harus berpikir 2 kali atau 3 kali sebelum menekan tombol confirm transfer. Di sisi lain, Baleba jadi rebutan banyak klub top Eropa, sehingga MU ingin mencuri start sebelum kompetisi belanja pemain berubah jadi medan perang. Di lini belakang, Manchester United masih menatap Jarrad Braithwaite dengan tatapan penuh harapan. Bek Everton itu disebut-sebut bakal jadi penerus Harry Maguire, yang kontraknya habis pada 2026 dan performanya sudah mulai tua di kaki lambat direaksi. MU kabarnya siap menebus Braithwaite senilai 70 juta pound sterling, tergantung apakah Everton bersedia melepasnya demi menambah dana segar. Jarrad sendiri
dikabarkan tertarik pindah ke Old Trafford untuk mencari tantangan baru. Ia menilai proyek Amorim cukup menjanjikan, meski bagi fans Everton, kehilangan bek muda potensial ini terasa seperti kehilangan sandaran terakhir di pertahanan yang sering bocor. Sementara itu, Jadon Sancho resmi masuk daftar lepas gratis. Setelah gagal bersinar di Villa dan sebelumnya di Chelsea, MU akhirnya menyerah. Klub memutuskan tak akan memperpanjang kontraknya yang berakhir Juni 2026. Di mata manajemen, Sancho bukan lagi aset, tapi beban gaji mahal tanpa hasil. Amorim dikabarkan tak keberatan melepasnya secara cuma-cuma di musim panas mendatang. Ironis memang, pemain yang dulu disebut the next big thing, kini justru keluar tanpa harga. Di dunia sepak bola, terkadang yang mahal bukan transfernya, tapi kesabarannya. Klub Premier League, Manchester United dikabarkan punya target transfer baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Dayot dari Bayern Munchen untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Menurut laporan tersebut, MU sangat serius ingin memboyong Upamecano ke Old Trafford. Mereka menilai sang bek adalah pengganti yang sempurna untuk Maguire. Sang bek punya karakteristik permainan yang mirip dengan Maguire. Ia besar, ia kuat dalam duel udara dan ia juga mampu membantu build up permainan. Apalagi usia Upamecano relatif masih muda, sehingga ia bisa berkarir cukup lama di jantung pertahanan MU. Menurut laporan yang sama, ada motivasi lain dari MU mengejar Upamecano. Mereka ingin mendapatkan jasa sang bek secara gratisan di tahun 2026 nanti. Kontrak sang bek di Allianz Arena akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 nanti. Sejauh ini Upamecano masih enggan menekan kontrak baru di Bayern. MU menilai kesempatan mendapatkan bek berkualitas seperti Upamecano secara gratisan tidak boleh dilewatkan. Jadi mereka kini mulai bersiap untuk memboyong sang bek dari Bayern. Sementara itu dilansir Talksport, Endrick berpotensi pindah ke Inggris pada musim dingin nanti. Manchester United dilaporkan siap menggunakan jasanya dari Real Madrid di bursa transfer yang akan datang. Menurut laporan itu, Manchester United punya ketertarikan yang serius pada Endrick. Mereka ingin menjadikan striker timnas Brazil itu bagian dari tim mereka di paruh kedua musim nanti. Ini disebabkan stok penyerang Manchester United saat ini lagi terbatas. Di musim dingin nanti, Joshua Zirkzee dikabarkan ingin meninggalkan Old Trafford, sehingga Benjamin Sesko menjadi satu-satunya striker yang tersisa di skuad MU. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah mengajukan penawaran mereka ke Real Madrid untuk jasa Endrick. Namun, tawaran itu ditolak oleh kubu Los Blancos. MU berencana meminjam Endrick dari Real Madrid selama 6 bulan. Di akhir masa peminjamannya nanti, MU memasukkan klausul pembelian permanen untuk sang striker. Klausul tersebut membuat Real Madrid menolak tawaran Setan Merah. Mereka menilai Endrick adalah aset masa depan mereka, sehingga mereka hanya mau meminjamkannya tanpa klausul pembelian permanen. Seperti membeli mobil sport seharga rumah tapi hanya diparkir di garasi, itulah kondisi Benjamin Sesko di Manchester United saat ini. Striker asal Slovenia itu dibeli 73,7 juta pound sterling dari RB Leipzig dengan harapan menjadi ujung tombak masa depan, tapi sampai 11 laga ia baru mencetak 2 gol. Kehadirannya awalnya dianggap jawaban lini depan yang kesulitan mencetak gol secara konsisten. Namun, adaptasi di Premier League ternyata tak semulus di Leipzig. Pandit Alan Pardew menyoroti minimnya kompetisi Eropa sebagai faktor utama yang membuat jam terbang Sesko terbatas, sehingga publik sulit menilai apakah ia pemain spesial atau sekedar pembelian mahal biasa. Ruben Amorim pun disebut sengaja memberi waktu bagi Sesko berkembang secara bertahap, alih-alih memaksanya menjadi mesin gol instan. Legenda Gary Neville menilai Sesko masih tertinggal dibanding rekrutan lain seperti Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Dalam laga imbang 2-2 melawan Nottingham Forest, beberapa peluang bagus striker 22 tahun itu gagal dimaksimalkan. United sendiri baru mengumpulkan 17 poin dari 10 pertandingan Premier League. Naik turun performa membuat fans menahan napas. Insiden Dean Jones menambahkan MU memang sudah memprediksi performa Sesko tidak instan. Itu sebabnya klub lebih fokus membeli pemain berpengalaman Premier League seperti Cunha, Mbeumo, dan menargetkan Elliot Anderson atau Antonio Semenyo di jendela transfer berikutnya. Strategi ini menunjukkan United memiliki pengembangan jangka panjang daripada mengandalkan sensasi mahal yang belum terbukti. Cristiano Ronaldo menilai Manchester United kini berjalan tanpa arah jelas. Dalam wawancara dengan Piers Morgan, ia menekankan fondasi klub yang dulu kuat kini hilang, menyebut era Sir Alex Ferguson sebagai contoh visi jangka panjang yang kini nyaris tidak ada. Ronaldo pun menilai peluang MU menjuarai Premier League musim ini sangat kecil. Kritik ini menjadi alarm bagi Ruben Amorim dan manajemen.
Meski Sesko belum maksimal, kombinasi pembinaan jangka panjang, transfer cerdas, dan strategi pelatih masih bisa membawa United kembali ke jalur kemenangan, membuktikan bahwa harga mahal dan potensi besar belum tentu sia-sia.